Hai semua, kenalin aku Inasidia. Dulu aku pernah obesitas. Diajak teman, dibully, dan akhirnya aku memutuskan untuk diet, olahraga. Alhamdulillahnya sekarang udah nggak obes lagi. Nah, aku mau cerita nih ke kalian. Kenapa sih kok aku bisa obesitas? Apa sih penyebabnya? Jadi dulu itu aku obesitas karena pola makanku yang nggak bener. Waktu makan juga nggak teratur. Biasanya jam 10, jam 11 atau tengah malam itu aku juga makan. Apalagi porsinya itu terlalu berlebihan, sehingga berat badanku bertambah terus. Pokoknya naik 1 kilo, naik 2 kilo gitu. Gak ada tuh yang namanya penurunan. Nah, selain itu aku juga kurang aktivitas fisik. Aku tuh orangnya males banget olahraga. Lihat ada yang olahraga, ya sih pingin olahraga juga, tapi jiwa malasku meronta-ronta. Apalagi kan badanku besar gitu ya, jadi kalau udah lari dikit aja tuh pasti capek. Akhirnya milih untuk rebahan ya kan. Udah makannya nggak teratur, pola makan nggak baik, makannya berlebihan, tapi nggak ada aktivitas fisik kayak olahraga juga. Dan karena hal itu aku obesitas. Jadi itu cerita penyebab obesitas yang aku alami. Makasih. Perkenalkan, saya Raihan, umur 19 tahun, dan saya pernah obesitas. Waktu itu saya masih di jenjang SD sampai SMP, dan paling berat itu bisa sampai 70 kilo lebih. Mungkin karena waktu dulu itu masih kecil, jadi rasanya itu malu banget. Karena kan ada beberapa juga teman yang mengejek, jadi rasanya itu insecure dan juga kurang percaya diri. Setelah konsultasi ke ahlinya, ke ahli gizi, ternyata penyebab terjadinya obes pada saya itu penyebabnya ada dua. Yang pertama itu terlalu banyak makan yang manis dan minuman yang manis, dan yang kedua itu karena meninggalkan sarapan. Dari kecil saya anaknya memang suka ngemil. Bangun tidur sebelum sadar 100%, sebelum mata saya melek sepenuhnya, saya langsung cari makanan ringan. Sambil nonton TV, saya juga sambil ngemil. Bahkan sampai sehabis makan, sesaat setelah makan itu, saya langsung ngemil. Saya juga penggemar dari minuman-minuman ringan seperti soft drink. Nah, dulu itu sangat banyak di warung-warung terdekat itu dengan kemasan gelas yang seperti, kalau boleh bilang merek itu seperti ale-ale, teh gelas, dan yang lain-lain. Nah, itu dalam sehari itu saya bisa sampai 7 sampai 10 gelas. Selain yang gelas juga, saya juga suka yang botol seperti minuman-minuman bersoda seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan yang lain-lain. Saya juga dulu pernah salah diet karena waktu itu masih kecil dan kurangnya pengetahuan dan informasi. Jadi saya kira itu mengurangi makan itu bisa mengurangi berat badan. Nah, jadi waktu kecil itu sebelum berangkat sekolah, saya itu tidak makan sarapan terlebih dahulu. Tapi ternyata itu salah, karena tidak sarapan itu akan menambah asupan di jam makan yang lain. Dan ternyata dampak tidak sarapan itu untuk kedepannya bukan hal yang kecil, tapi sangat berdampak ke kesehatan. Mungkin kalian bisa searching sendiri untuk apa dampak-dampaknya. Jadi yang mau saya sampaikan saat ini adalah makanan dan minuman ringan itu dampaknya membuat tubuh kita tidak ringan.
kalau misalnya kebanyakan atau terlalu sering itu. Dan yang kedua, sarapan itu wajib dilakukan sebelum beraktivitas apapun, kapanpun dan dimanapun. Sekian cerita dari saya, sang mantan obes. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Badriatul Fauzia. Nah, di sini aku mau cerita pengalamanku dulu waktu obesitas. Dulu aku obesitas disebabkan karena asupan makananku yang kurang bergizi dan pola makanku yang kurang teratur. Aku dulu sering banget nyemil makanan yang tidak sehat, dan salah satu aktivitas yang sering aku lakukan yaitu nyemil snack seperti wafer, gorengan, kentang goreng, sambil menonton film. Nah, aktivitas inilah yang membuat aku obesitas karena makan sambil menonton film dapat menambah berat badan secara drastis. Karena pikiran yang tidak fokus sehingga cenderung makan lebih banyak, dan perasaan kenyang pun tak akan muncul karena mulut hanya melakukan kegiatan mekanis tanpa menyadari berapa banyak makanan yang sudah masuk ke dalamnya. Nah, itu tadi merupakan salah satu penyebab obesitas yang disebabkan karena asupan makanan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yumi Fitri. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari obesitas. Sedikit cerita nih teman-teman. Dulu pada waktu saya sekolah dasar, saya pernah mengalami obesitas. Waktu itu berat saya pernah nyampe 75 kg, padahal saya masih SD. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan saya waktu kelas SD obesitas. Penyebab yang pertama tuh lingkungan. Jadi lingkungan tuh paling berpengaruh banget waktu saya SD. Jadi waktu SD tuh teman-teman saya jajan kan, padahal saya udah kenyang, tapi gara-gara melihat teman-teman saya jajan, saya jadi ikut jajan. Terus pas sampai di rumah, saya udah makan kan di sekolah, pas ngeliat teman-teman saya pas pergi main kan jajan, saya ikut jajan lagi. Terus penyebab selanjutnya adalah kurang tidur. Jadi pada waktu SD tuh saya tidur hanya 2 jam sampai 3 jam. Jadi pas pagi harinya tuh saya cenderung lapar, gak ada kenyang-kenyangnya. Jadi itu nyebabin saya obesitas. Sekian info dari saya teman-teman. Bye-bye, terima kasih. Halo teman-teman, aku Denisha. Di sini aku akan bercerita tentang pengalaman aku saat terkena obesitas. Jadi, dulu waktu masih SMA, aku pernah terkena obesitas. Karena pada saat itu aku lagi stres-stresnya banyak tugas sekolah dan juga padatnya jadwal ujian aku. Nah, karena aku lagi stres, karena banyak tugas dan jadwal ujian yang padat itu, maka aku lebih suka mengalihkan stres aku pada mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga gula. Jadi dulu aku sering banget membeli makanan junk food dan makanan yang manis-manis untuk menghilangkan perasaan stres pada diri aku. Tapi alhamdulillahnya sekarang berat badan aku sudah kembali normal lagi. Karena pada waktu masih SMA dulu, aku sering banget melihat berat badan teman aku yang normal, dan itu membuat aku menjadi insecure. Nah, semenjak kejadian itu, aku mulai berusaha untuk mengembalikan berat badan aku agar kembali normal lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang berat badan aku sudah kembali normal lagi. Nah, selanjutnya kenapa sih kok aku bisa terkena obesitas? Karena di keluarga aku itu memang memiliki faktor keturunan obesitas. Ibuku pun badannya sedikit gemuk. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi kalau aku pun bisa terkena obesitas. Jadi di dalam sebuah penelitian itu mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tuanya itu mengalami obesitas, maka peluang anaknya mengalami obesitas itu sebesar 40-50%. Sedangkan jika kedua orang tuanya itu mengalami obesitas, maka peluang anaknya mengalami obesitas itu sebesar 70-80%. Sekian cerita pengalaman obesitas dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.